Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Di sini, Ibu akan mengisi materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu kepada kalian. Oke, baik. Nama Ibu Putri Basaria, Ibu guru bahasa Indonesia di kelas 8. Oke, perkenalannya cukup. Sekarang lanjut ke materi, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin memberitahu sedikit tentang pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, atau sejarah yang sama. Nah, terus mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial maupun budaya yang diatur oleh negara kita. Terus, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Nah, di era globalisasi ini banyak tantangan buat negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bekerja sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum pemuda seperti kalian. Di sini pemerintah ikut bertanggung jawab memberikan amanat untuk kesadaran bangsa dan bernegara bagi rakyatnya. Bila rakyatnya sudah tidak memiliki kesadaran, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akibatnya ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang sudah mempersiapkan dirinya untuk bangsanya, untuk negaranya. Nah, jadi kesadaran ini sangat penting buat kita semua untuk kemajuan negara kita, untuk memberikan kesadaran bahwa apa yang negara kita butuhkan ini adalah kaum pemuda yang ingin memberikan terbaik, memberi yang terbaik buat negara kita. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah, contohnya tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lainnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan. Dan di era globalisasi ini banyak tantangan memang buat negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya buat kaum pemuda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengembangkan amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Nah, bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan
jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kemudian mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran. Ya, penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat kok dari berbagai daerah. Contohnya, tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun pertambangan, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, tetap dilandasi dengan keikhlasan dan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara yaitu salah satu upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara ini juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya membela negara juga selain bisa mempertahankan, kita juga wajib menjaga kehormatan bagi setiap warga. Kesadaran bela negara yaitu adalah salah satu upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Hal ini atas dasar cinta tanah air. Kemudian, selain menjaga dan mempertahankan negara, ini merupakan salah satu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kemudian, keikutsertaan kita dalam membela negara ini juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air. Jadi, banyak nilai-nilai yang harus lebih dipahami peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Antara lain yaitu 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kemudian, kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Nah, itu merupakan salah satu bela negara yang sering kita lakukan, seperti kalau misalnya di sekolah mengikuti upacara pada setiap hari Senin, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Nah, itu merupakan salah satu bela negara yang sering kita lakukan, seperti kalau misalnya di sekolah mengikuti upacara pada setiap hari Senin. Kemudian masuk poin kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Nah, di sini kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa
yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Poin yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi warga negara Indonesia yang diwariskan dan dihasilkan dari perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa hebatnya. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis atau normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan agar negara Indonesia ini terlindungi dari hal-hal tersebut. Masuk poin yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Artinya, dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, saat SEA Games kemarin, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan waktu dan mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun support yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung para atlet yang berlaga dalam mengharumkan nama bangsanya. Poin yang kelima yaitu kemampuan bela negara. Artinya, kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Kemudian menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Terus mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan. Yang kelima yaitu kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja, dan menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Kemudian menjaga kebersihan, ya minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Terus mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh terbesar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan terampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kemudian kita mengerjakan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembangkan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan,
ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warganya memiliki sikap toleran. Kemudian nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Adapun pengertian nasionalisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Di sini ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam membina nasionalisme di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama dan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah 3 hal yang harus kita lakukan dalam nasionalisme di Indonesia ini patut kita laksanakan. Kemudian sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa, yaitu untuk mempertahankan kejayaan negara. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, tidak kenal menyerah dan putus asa. Selanjutnya, adapun cara untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan memperbanyak membaca buku tentang perjuangan. Namun, ada hal lain lagi, yaitu ketika kita sebagai pelajar, kita harus rajin melanjutkan dan melaksanakan pendidikan. Kemudian, ikut dalam kegiatan masyarakat, hafal dengan Pancasila, dan selalu mengamalkan poin-poinnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus, hafal dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jika kita memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, itu akan sangat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Dengan saling menghormati, toleransi antar sesama warga negara dari yang berbeda suku, budaya, adat, istiadat, hingga warna kulit. Apa bonusnya ketika kita sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Bonusnya itu adalah kehidupan kita akan menjadi aman, tentram, adil, terarah, dan kemungkinan bangsa kita pun menjadi semakin maju. Nah, adapun dampak nyata dari kesadaran berbangsa dan bernegara kali ini di masa pandemi, salah satunya adalah penonaktifan belajar dengan tatap muka yang berganti dengan pembelajaran jarak jauh. Siswa dirumahkan saja selama kurang lebih dari 1 tahun. Demi apa? Nah, itu demi menjaga generasi penerus bangsa agar tidak terpapar oleh virus corona. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 pun dilaksanakan secara daring. Semua itu adalah upaya negara dalam melindungi warganya dari paparan virus tersebut. Selama di rumah, ada banyak hal bisa kita lakukan oleh siswa. Meski hak sosial untuk sementara dibatasi dari pertemuan fisik, ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari pandemi ini. Setidaknya ada 4 hal penting yang bisa kita petik, diantaranya yaitu pembentukan karakter atau akhlak, pembentukan mental, disiplin, dan kemampuan mengatur diri. Pembentukan mental disiplin di masa pandemi ini, kita semua diminta untuk tetap stay at home.
atau tetap berdiam diri di rumah. Jika keluar rumah pun harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Adapun perubahan ritme hidup di keseharian dari yang biasanya pagi-pagi kita berangkat sekolah, maka kini wajib di rumah dan mengikuti arahan dari guru secara daring. Jam belajar daring wajib ditaati oleh siswa. Jika tidak, ketinggalan materi dan ketinggalan jadwal ujian, resikonya tidak dapat nilai. Nah, itu pun salah satu contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, seperti yang tadi dibahas, yaitu menggunakan masker juga salah satu bentuk kesadaran warga negara Indonesia. Kenapa? Karena itu salah satu aturan yang diberikan pemerintah untuk kita menjaga kita tetap sehat dan tidak terkena virus corona. Maka sebabnya kita di zaman sekarang ini diwajibkan untuk menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan tetap berdiam diri di rumah, kecuali ada hal-hal yang penting. Kemudian di masa pandemi ini juga kita dapat hikmah tadi, yang 4 tadi ya, yaitu kedisiplinan, akhlak. Kenapa kedisiplinan? Nah, kalian itu di zaman sekarang sekolahnya menggunakan daring dalam jaringan. Nah, di sini siapa nih yang suka mengumpulkan tugas, yang suka benar-benar belajar di rumahnya, atau kalian yang hanya sekedar leha-leha mengisi absen tapi tugas tidak dikerjakan? Itu tidak termaksud contoh kesadaran. Yang menjadi contoh kesadarannya seperti tadi, disiplin. Oke, tak terasa kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat meningkatkan rasa kesadaran kalian di lingkungan kalian sendiri, baik di negara Indonesia. Tetapi sebelum Ibu tutup materi ini, Ibu akan memberikan tugas soal untuk dikerjakan di rumah. Soalnya ada 3. Ya, ada 3. Nanti kalian tulis di buku catatan kalian sendiri. Soalnya nanti Ibu tulis di bagian akhir. Oke? Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan cepat menyerah, kemudian tetap semangat dalam menjalankan pendidikannya. Apapun keadaannya itu tetap semangat. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.